Cara yang kedua untuk mengetahui ID atau nama suatu tanaman dengan membaca buku. Nah, biasanya kan ada Orchid of Indonesia, kemudian ada Philodendron, ya ada buku Philodendron, kemudian ada buku Anthurium, ya ada buku Anthurium, ya misal 1001 Anthurium, maka di situ ada nama-namanya. Kemudian ada Orchid of Borneo atau Orchid of Papua. Nah, di situ ada gambar tanamannya, gambar bunganya seperti apa, gambar daun, gambar batang, kemudian hidupnya di mana, berasal dari mana, hidupnya menyukai tempat yang lembab, kering dan sebagainya. Di situ ada penjelasan-penjelasan. Jadi cara yang kedua yaitu dengan buku. Nah, untuk cara yang ketiga untuk mengetahui ID atau nama sebuah tanaman itu dengan mengikuti grup-grup, ya, mengikuti grup tanaman. Ada grup medsos, media sosial, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Kita tanyakan di grup tanaman. Ada grup kaktus, ada grup pencinta anggrek Indonesia, ada grup aroid Indonesia, ada grup Calathea, ada grup Caladium. Jadi ketika kita menyukai tanaman tersebut, ingin mengembangbiakan, punya tanaman yang banyak, mungkin ada jenis yang terbaru kita dapatkan, maka kita bisa menggunakan grup tersebut dengan bertanya, mengirimkan postingan kita, isinya gambar dan pertanyaan, ya. Ini misalnya kita kirim, mohon pencerahannya, ID-nya apa tanaman ini. Oke, terima kasih. Nah, nanti rame orang akan memberikan jawaban atas pertanyaan kita di grup itu. Misal kita tidak ingin bertanya ini anggrek apa, maka kita bertanya di grup tersebut. Kalau kita ingin bertanya ini Caladium apa atau ini Philo apa, kita bertanya di grup. Nanti teman-teman di grup itu akan membahas, biasanya bahkan akan ramai memberikan jawaban atas pertanyaan kita tersebut. Kita lanjut, cara mengetahui ID atau nama suatu tanaman. Yang pertama tadi dengan bertanya kepada teman yang sudah berpengalaman. Yang kedua tadi membaca buku. Yang ketiga ikuti grup tanaman. Dan yang keempat adalah aplikasi. Nah, canggih kan, ada aplikasi untuk mengetahui ID suatu tanaman. Misalkan baru-barusan ini saya dikasih oleh teman yang ada di Aceh, ya. Ini Nepenthes atau kantong semar. Ini kantong semar apa? Dia bilang nggak usah bingung-bingung Om, download aja aplikasi Nepi, ya, di Google Play Store. Oke, langsung saya download aplikasi, terus saya buka. Nah, di situ ada foto tanaman Nepenthes-nya, kemudian ada ID atau namanya, kemudian ada penjelasannya, berasal dari mana, tempat hidupnya bagaimana, penjelasan-penjelasan itu ada di aplikasi. Nah, jadi silakan saja untuk memilih cara yang apakah bertanya atau mengikuti grup atau menggunakan aplikasi. Kita bisa mengetahui ID suatu tanaman. ID suatu tanaman bagi seorang kolektor, bagi seorang penjual tanaman itu sangat penting sekali. Karena jangan sampai terkadang kita menjual harga tanaman yang mungkin tanaman itu tidak begitu booming, tidak banyak dikenal, tapi ternyata tanaman itu mahal harganya. Sehingga kita jual dengan harga yang biasa-biasa saja, ya, dengan harga yang recehan. Padahal tanaman itu termasuk tanaman yang jenisnya mahal. Kemudian bisa saja penting juga bagi kita seorang kolektor tanaman, ya, kita jalan-jalan ke nursery gitu, ya. Kemudian kita tahu, oh ini adalah tanaman mahal, tapi penjualnya nggak tahu. Oke, sering gitu, ya, terjadi. Termasuk saya mengenal, Mama sini nggak tahu kalau ini adalah tanaman yang mahal, ya, yang ada harganya. Ya udah kita beli gitu. Jadi kita mendapatkan keuntungan karena kita mengetahui ID suatu tanaman itu tadi. Terus untuk yang kelima yaitu perkuat dengan penelusuran di internet. Lantas bagaimana jika ID suatu tanaman itu tidak ada? Nah, contohnya ketika
ketika booming tanaman, bahkan booming tanaman itu tidak hanya di Indonesia, jadi seluruh negara ya, banyak sekali. Jadi booming tanaman itu saat ini masih berbagai negara masih booming dengan tanaman, dan tanaman Indonesia endemik ya, native Indonesia atau tanaman asli Indonesia banyak diburu oleh orang-orang luar negeri ya, tapi tidak tahu namanya. Ketika kita bertanya dengan orang tidak tahu namanya, kemudian kita bertanya di grup tidak tahu namanya, di buku juga tidak tahu namanya. Dan biasanya ketika kita share, biasanya senior-senior atau botanis-botanis di grup yang lebih mengetahui biasanya memang tanaman tersebut belum ada namanya, bahkan nama ilmiahnya pun tidak ada. Nah, salah satunya ini adalah tidak ada nama ilmiahnya, hanya ada nama dagang. Tidak ada nama ilmiah, tapi punya nama dagang. Kenapa? Karena ketika ini tapi genusnya masuk, ini masuk ke genus Alocasia. Tapi bukan Alocasia watsoniana, bukan Alocasia suharmaniana, bukan. Tapi ini belum tahu spesiesnya mana ya. Tapi jelas ini masuk ke genus Alocasia, tapi spesiesnya belum tahu. Maka akhirnya karena ini laku ya di pasaran luar daerah, bahkan di pasaran internasional, maka dibuatlah para senior-senior yang bergerak di bidang tanaman itu menyebut menjadi sebuah nama, kita buat saja mungkin kesepakatan menjadi nama dagang. Nah, nama dagang tanaman ini adalah VOC ya, Flights of Curup. Nah, ini orang Curup ya, ini adalah tanaman endemik Sumatera dan hanya ada di Curup. Makanya botanis-botanis itu melihat dari urat-uratnya, ketebalan daunnya, dan tidak sama dengan alocasia lainnya, dan ini hanya ada di Curup. Maka kemudian ahli botani juga membuka bukunya, belum ada nama ilmiahnya, sehingga untuk sementara ini ya yang saya ketahui, sehingga dibuatlah nama dagang. Karena ini penggemar Alocasia baik di dalam negeri ataupun bahkan ada yang mengekspor, membuat nama dagangnya adalah Alocasia VOC atau Flights of Curup. Oke, ini dia tanamannya ya. Kemudian bisa jadi kita menemukan tanaman ya di hutan atau di mana, tapi kita tidak tahu namanya apa ya. Nah, bisa jadi nama Indonesianya itu tidak ada, tapi adanya nama ilmiah. Karena pada zaman dahulu botanis dari Belanda ya sudah menjelajah hutan-hutan Indonesia dan memberikan namanya itu. Contohnya ini ya, bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, saya belum mengetahui ini bahasa Indonesianya, belum tahu. Tapi ini adalah nama ilmiahnya adalah Aglonema pictum, ya, Aglonema pictum. Ya, tanaman ini native Indonesia, tanaman asli Indonesia dan endemik Sumatera. Ya, kebanggaan Sumatera itu, hutan Sumatera itu ada yang namanya Aglonema pictum. Ya, ini. Dan bahasa Indonesia tidak ada namanya bahasa ilmiah. Bahasa ilmiahnya adalah Aglonema pictum. Jadi sampai saat ini masih tetap menggunakan akrab dengan Aglonema pictum. Baik, berkaitan dengan nama atau ID sebuah tanaman, tentu banyak cerita-cerita pengalaman saya pribadi ya. Ketika saya berjalan-jalan, pasti kadang teman-teman itu mengatakan, oh itu ahli tanaman. Lantas dia bertanya, ini tanaman apa? Saya jawab, itu masuk ke begonia, ini tanaman apa? Tentu saya tidak semua yang ditunjukkan itu tahu gitu, karena kita sudah hobi dengan tanaman, jadi sudah terbiasa ya dengan nama-nama tanaman. Terus ada juga yang percaya ketika jalan-jalan ke air terjun, terus oh di apa itu namanya? Oh itu namanya Aglonema pictum ya. Sok tahu kamu, sok tahu kamu. Ya udah, saya nggak mau ya udah, kalau percaya, kalau nggak percaya silakan cek Google, ketik Aglonema pictum akan muncul. Nah, seperti itu biasanya rumus terakhir saya. Terus juga kalau ke nursery gitu ya, sama-sama penghobi tanaman, terus saya bilang, oh ini
Philodendron McDowell. Lantas dia, oh bukan ini, bukan McDowell ini. Saya tahu McDowell. Ya udah, satu saja untuk mengetahui kalau itu McDowell. Saya bilang seperti itu ya. Ya, saya lantas untuk mengetahui apakah itu Pastazanum atau McDowell, satu saja, lihat saja seludang daunnya. Kalau seludang daunnya itu berwarna merah, maka dia McDowell. Kalau seludangnya ini berwarna hijau, itu Pastazanum. Dan untuk daun, batang, dan sebagainya itu sama. Ya. Jadi kalau kalian interpretasi, sudah buka aja di YouTube, ya, perbedaan McDowell dan Pastazanum. Oh, ketika saya seminggu kemudian bertemu lagi dengan beliau ke rumah beliau, oh ternyata benar kata kamu itu adalah McDowell, bukan Pastazanum. Oke, demikian untuk episode kali ini membahas tentang bagaimana cara mengetahui ID atau nama suatu tanaman.